Oke teman-teman, mari bersama-sama kita saksikan penampilan dari kelas 7 dan akan disambung dari kelas 8 P5 dengan tema Suara Demokrasi dan Bangunlah Jiwa Raga. Pada MC dipersilakan. His Excellency Mr. Taufikur Rahman, MA, as the Director of Madrasah Istiqlal Jakarta. His Excellency Mr. Syahil, as the Principal of MTS Istiqlal Jakarta. Your Excellency Ms. Rani, as the Vice Curriculum of MTS Istiqlal Jakarta. His Excellency Mr. Dani, as the Vice Principal of Students Affairs of MTS Istiqlal Jakarta. The Honorable all the teachers and staff of MTS Istiqlal Jakarta. And all friends whom I love the most. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala for has given us His blessings so we can gather here without any obstacles. Secondly, salawat and salam be upon our Prophet Muhammad, peace be upon him, who has brought us from the darkness into the light. Ladies and gentlemen, boys and girls, we're standing in front of you all as the master of ceremony to today's P5 performance. My name is Kiara and my partner is I am Fira. We would like to send our gratitude for you all for gathering here and welcome to the P5 performance with the theme Bangunlah Jiwa Raganya and Suara Demokrasi. Let us give a round of applause. Next, before we start our agenda, let's open this event by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. The first agenda is reciting Quran that will be recited by Fadil and Khalisi. To Fadil and Khalisi, that is you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. You are the best community ever raised for humanity. You encourage good, forbid evil, and believe in Allah. That the people of the world believe it will be better for them. Some of them are faithful, but most are rebellious. Should Allah, the ones who are awesome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Fadil and Khalisi. Moving on to the next agenda, we will hear the opening remarks from the Principal of Madrasah Sanawiyah Istiqlal Jakarta, Mr. Syahil Siddiq S.A.G. To Mr.
the floor is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Direktur Madrasah Istiqlal Jakarta, Al-Haram Ustaz Haji Muhammad Rahman SPMA, dan kami hormati Kepala Bagian Meja Penentu Bapak Dr. Muhammad Alwi, yang kami hormati juga Bapak Ibu Komite Madrasah Sanawiyah Istiqlal, yang saya muliakan Bapak Ibu Dewan Guru Madrasah Sanawiyah Istiqlal Jakarta, oleh pertama buat Bapak Ibu yang kami hormati juga kakak-kakak pendamping yang sedang belajar dan bertugas di MTS Istiqlal, baik dari UNJ maupun UKI, dan yang terakhir tentu yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan seluruh Banin dan Banas, seluruh peserta didik Madrasah Sanawiyah Istiqlal Jakarta. Mari kita bersyukur kepada Allah, teman-teman. Di sini ada satu konsep namanya bangun jiwa dan raga. Saya selalu merasa keberhasilan kita membangun jiwa dan raga kita itu ditentukan bagaimana kita melaksanakan pagi hari kita. Ya, hari ini sholat subuh sudah. Kita selalu memulai hari, seorang muslim itu selalu memulai hari, dan proses memulai hari itu menentukan kesuksesan pada hari tersebut. Jadi kalau kita mau sehat jiwa dan raga kita, indikatornya sederhana sekali. Jauh sebelum kita bicara tentang self awareness, self improvement, self development, kita perlu bicara tentang bagaimana kita memulai hari. Kalau kita berhasil mengondisikan diri kita bangun, apalagi dapat pemberian subuh, Masya Allah, pasti Insya Allah Allah menjaga kita pada hari tersebut. Tapi kalau pada pagi harinya saja kita sudah gagal, ya, maka besar kemungkinan seluruh hal-hal dalam hidup kita pada hari tersebut akan menjadi berat, akan jadi sulit. Ya, jadi kunci penting bagaimana ketika kita mau bangun jiwa dan raga kita, perhatikan betul bagaimana ketika kita bangun pagi. Dapatkan kita subuhnya. Ada lagi yang lebih ideal, lebih baik, berhasil bangun di malam hari sebelum subuh, banyak beristighfar, kemudian dia menyempurnakannya dengan sholat subuh. Inilah jiwa dan raga yang seutuhnya sehat dalam konsep Islam. Paham tuh? Ya. Jadi kita di self improvement yang waktu itu kita pernah bahas di bagian P5. Jadi P5 ini punya tujuan, teman-teman. Terus ya. Ya, kalau yang kita laksanakan hari ini sarana, cara, ya, fasilitas. Targetnya yang harus kita pahami bukan penampilannya. Saya garis bawahin, yang kita garis bawahi atau yang kita jadikan hal penting dalam proses P5 ini bukan penampilannya, bukan performance-nya saja. Itu sangat penting. Tapi apakah itu menjadi hal yang utama? Bukan. Tapi apa yang lebih utama adalah munculnya kesadaran. Ya, kesadaran untuk apa, Pak? Kesadaran untuk kita mengerti pentingnya memiliki kesehatan. Dan kesehatan itu bagi menjadi dua dalam konsep P5. Kesehatan fisik dan kesehatan mental. Banyak orang yang sekarang berhasil menjaga kesehatan fisik tapi tidak berhasil menjaga kesehatan mentalnya. Banyak orang yang nge-gym tapi tidak banyak orang yang berzikir. Ya, harusnya kita sebagai sosok yang seimbang. Fisiknya kita olah, tubuhnya kita jaga, kita nge-gym, kita fitness, workout, apapun caranya, kita berpuasa. Tapi yang tidak boleh kalah adalah bagaimana kita menjaga kualitas mental kita dengan meningkatkan kualitas
zikir kita kepada Allah. P5 kita belum berhasil kalau duha kita masih banyak ngobrol. P5 kita belum berhasil kalau ketika kita sholat zuhur di atas masih lari-larian. Momennya ketika antara azan dan iqamah kita masih ngobrol. P5 kita belum berhasil. Allah kondisinya di atas ketika kita ibadah masih seperti ini. Karena tadi dua aspek yang mau saya katakan, kesehatan ketika fisik, kesehatan untuk mental. Kesehatan mental atau bisa kita konsepkan dengan spiritual quotient, kecerdasan spiritual religius kita, itu yang tidak boleh kalah. Dan di momen ini kita juga ada satu tema namanya suara apa? Demo dan suara demokrasi. Di sini kita belajar menganalisis kondisi masyarakat, ya, menghidupkan budaya critical thinking dan menyampaikan gagasan dengan confidence, tapi hilang aura kesombongan dalam diri kita. Ini penting. Ini harus dimiliki. Di Cambridge Learner Attributes kita belajar bagaimana punya sikap confidence, betul? Tapi harus diimbangi dengan perasaan rendah hati, bukan merasa diri yang terbaik. Jadi ketika kita, Pak saya usul, Pak saya punya ide, tapi ketika dalam menyampaikan itu tetap dilandasi dengan perasaan rendah hati, merasa tidak lebih baik dari orang lain, siapapun. Terakhir, saya mau mengajak teman-teman untuk punya self-awareness, punya kepedulian yang besar terhadap diri kita. Kita harus sadar bahwa baik buruk yang kita lakukan dalam hidup kita itu akan kembali sama diri kita masing-masing. Nah itu, saya ulang ya, baik buruk yang kita lakukan itu akan kembali pada diri kita masing-masing. Ketika kita melakukan kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan. Ketika kita melakukan keburukan, suatu saat, mungkin tidak pada saat itu, tapi sometimes nanti keburukan itu bisa datang kepada kita. Saya berharap teman-teman bisa menjaga dirinya masing-masing dari hal-hal yang negatif seperti narkotika, pornografi, ya, games yang berlebihan dan hal-hal negatif lainnya yang bisa menjaga atau yang bisa merusak, ya, kemampuan diri kita menjaga diri kita masing-masing. Sekali lagi, ya, saya mengucapkan terima kasih. Before we get start, I would like to express my appreciation for all students, especially for 7 and 8 grade. Boleh tepuk tangan buat teman-teman yang di mengucapkan selamat datang kepada Ustaz Alwi dan Ustaz Muhammad Yusuf sudah berkenan hadir. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan seluruh apa yang kita sajikan hari ini bernilai manfaat dan menjadi pendidikan yang positif buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you to Mr. Shamil for your time and the remarks you have delivered. Well, let's move to the next agenda, that is singing a song that will be performed by the vocalist team. To the team, time and stage is yours.
for the amazing speech, Ayah. His Excellency Mr. Dr. Muhammad Alwi MPD as the Head of Quality Insurance. And the Excellency, all of principals in Madrasah Istiqlal Jakarta. Welcome to our agenda. Kiara, after watching all the performances today, I want to say thank you to all the students and teachers who are supporting us today. Yes, I agree with you, Fira. Still grateful for the performance. We have world-class performance that is musical poetry that will be performed by the musical poetry team. To the team, time and stage is yours. Lord, I beg you to strengthen me. God, when everything isn't as I hope, I pray to you when the world seems to turn against me, that when I cry to you, I ask for everything to get better. I ask to be given is by you, even though I know this is your way of strengthening me. God, we try, still have. It will be hard for me to control you. I'm tired, I'm fragile, I'm able to face it. God, give me faith and destiny, and peace facing mountains. Should I
give me the best part in my life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Thank you so much. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Al-Faqih wa al-Tawil. Ya, kita hormati para Madrasah Sanawiyah, Bapak Syahrul Siddiq, Abang Jamin Hukum Dr. Ali Muhammad Ali, para MI dan Pak Adil Muhammad Yusuf, para MA Pak Asep Marku. Kita hormati juga Kepala IBS Pak Taufik Said, Wakil Kepala MTS Bung Rani, dan juga ada Pak Dani, guru-guru MTS yang luar biasa yang saya hormati, adik-adikku, anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Istiqlal Jakarta yang Bapak cintai. Pertama, tepuk tangan juga untuk semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah. Sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan pagi hari ini saya rasa kesempatan yang luar biasa, dan juga acara ini adalah acara yang luar biasa karena saya melihat bahwa kedepannya kita membutuhkan pemimpin-pemimpin masa depan yang dilahirkan terlebih dari Madrasah Sanawiyah. Kalian itu adalah calon-calon pemimpin masa depan yang harus mengerti bagaimana bersikap dan juga harus mengerti bagaimana mengambil langkah. Maka kalau misalkan kita lihat kegiatan hari ini, Pak Syahril dan kawan-kawan menggabungkan dua kegiatan yang luar biasa. Ada kegiatan pemilihan ketua OSIS dan juga kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila. Kenapa hal ini sangat penting bagi kita? Karena calon pemimpin siapapun itu nanti, dari ketua OSIS kah ataukah bukan kah, calon pemimpin itu harus bisa dibekali dengan sebuah ideologi yang pas di dunia ini. Yang saya temukan adalah ideologi Pancasila, ideologi negara.
Kalau misalkan kita melihat misalkan ke Amerika, di Amerika itu ada sebuah tulisan yang dicanangkan atau yang dituliskan di gedung parlemen Amerika. Tulisannya adalah In God We Trust. Pada Tuhan kami percaya. Mereka in God we trust God. Mereka percaya sama Tuhan, percaya adanya Tuhan, tapi belum tentu mereka memiliki agama. Tapi di Indonesia ada ideologi yang luar biasa yang disebut dengan Pancasila. Pancasila ini memuat beberapa nilai-nilai, baik itu nilai yang disebut dengan nilai vertikal, hubungan manusia dengan Allah, maupun nilai horizontal, hubungan manusia dengan manusia. Nah, kalian pada kesempatan pagi hari ini mengikuti kegiatan yang sangat penting menurut saya, di mana kita akan memahami dan merefleksikan ideologi Pancasila itu dari kehidupan kita sehari-hari, mulai dari budaya, mulai dari kultur sama dengan budaya, dan yang terlebih adalah mulai dari hal yang dasar, yaitu keyakinan. Di dalam Pancasila, sila pertama adalah apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kita di sini bersama-sama yakin bahwa Allah itu adalah Maha Esa, dan kita terapkan kemahaesaannya itu melalui tafakur terhadap apa yang Allah ciptakan. Lihat misalkan bagaimana budaya yang ada, bagaimana pemikiran yang ada, kemudian juga yang tidak kalah penting adalah tafakur di dalam kebersamaan, tafakur di dalam kesinambungan, dan yang tidak kalah penting adalah sinergitas di dalamnya. Selain Pancasila, di sini pun ada nilai-nilai rahmatan lil alamin. Ada yang tahu siapa? Siapa yang tahu rahmatan lil alamin? Apa arti rahmatan lil alamin? Rahmat bagi seluruh alam. Jadi pelajar itu harus jadi rahmat bagi seluruh alam. Oke? Pelajar itu harus menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rahmatnya seperti apa? Dia mampu bukan hanya bersinergi dengan dirinya sendiri, tapi juga mampu untuk bersinergi dengan teman-temannya. Contoh misalkan menghindarkan diri dari bullying, baik itu korban bullying maupun pelaku bullying, atau yang lainnya adalah mampu untuk menyebarkan ajaran yang diajarkan di sanawiyah ke sekitar lingkungan kita dengan cara yang ramah. Salah satu ciri dari siswa yang ramah adalah mampu menghormati gurunya, mampu menghormati pendidiknya, mampu menghormati orang yang mengajarkan. Maka saya ucapkan selamat melaksanakan kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila yang rahmatan lil alamin, sekaligus pemilihan ketua OSIS. Mudah-mudahan dari acara ini bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, pemimpin-pemimpin yang insan kamil di lingkungan Sanawiyah Istiqlal Jakarta. Selamat Pak Syahrir dan teman-teman semua, dan kepada adik-adik jangan lupa pilih ketua OSIS sesuai dengan visi dan misinya. Pilih ketua OSIS yang bagus di leadershipnya. Nah itu kan pemilihan kan gimana kalian. Tapi jangan lupa juga kita dengarkan debat di antara mereka supaya kita paham apa itu visi mereka dan program-program mereka. Sekali lagi selamat bagi OSIS MTS yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga kalian menjadi pemimpin-pemimpin hebat di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The song Bahagia.
and ask for forgiveness for them, and consult with them in this matter. Then, when you have up your mind, put your trust in Allah. Indeed, Allah loves those who put their trust in Him. Allah is most righteous in all His word. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan tilawahnya. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut, kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan tertib dan lancar. Well, I'm sure that everyone is excited for our main agenda, which is the election of the OSIS chairman and vice chairman. However, before we get to the main event, we have many fun activities planned. After this, there will be the main of the candidates that will surely make everyone even more interested and curious about our election this time. But first, let's enjoy a poetry performance that will be presented by Alex, Vidi, and Kian. Vidi, Alex, and Kian, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let us introduce ourselves. My name is Alex. My name is Kaya. Today, we'd like to perform a poetry titled The Voices of Democracy. The award of the call. The silence against the forces around the world. It was also the people of this place. Power of the services. The call. Victorious of many and come together, our voices blend, no single heart, no voice to bend. From different lands, from every creed, we speak of truth, of common need. Each vote a ripple, each word a flame. In unity, we rise the same. The future's ahead. We stand closely to what we say. For tomorrow will start today. Our dreams are bold. Our visions clear. In democracy, we lost our faith. The soul of freedom and strong. No of people, nothing on. Three voices rise as one they sing. Democracy is all that they bring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah semangat ya semuanya, langsung aja kita beranjak ke agenda kita selanjutnya, yakni dialog kandidat calon ketua OSIS MTS Islam Jakarta yang akan dipandu oleh Kak Deis dan Kak Nafisa. Kepada Kak Deis dan Kak Nafisa, waktu dan tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kartu nih. Apa tuh? Beli kamu pakai kartu. Lampu semangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Fatia Malika. Bukan seperti Kang Fatin. Kakak orang yang selamat, perkenalkan nama saya Alfie. Karena kemarin kita sudah kampanye ke kelas-kelas, juga teman-teman kakak ada dari semua. Hari ini kita akan menjelaskan ulang misi dan Visi kita adalah mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan mengungkapkan kelakuan kepada Allah SWT serta menyalurkan bakat siswa-siswa MTS Istiqlal ke arah hal yang positif. kita menjadikan OSIS sebagai wadah untuk menampung segala inspirasi dan aspirasi siswa. Misi kita yang pertama adalah untuk menjadi teladan bagi siswa-siswa MTS Istiqlal. Dan yang kedua adalah melakukan program kerja dari kepengurusan terdahulu yang dinilai berhasil. Yang ketiga, memasukkan nilai-nilai Islam dalam kegiatan siswa sehari-hari. Melaksanakan program kerja yang sesuai dengan minat siswa. Terakhir ada masukkan nilai-nilai keislaman dalam kegiatan siswa dan siswa. Kita yang pertama adalah melakukan politika yang baik. Jadi buat yang mau tahu, kualitas kami itu definisi dari artinya menghabiskan waktu bersama dengan anggota OSIS atau anggota sekolah. Kegiatannya tuh bisa banyak ya, bisa engage, bisa baca atau mungkin. Yang kedua, kita ada mengadakan pentas seni. Yang ketiga, ada day. Keempat ada melakukan kegiatan literasi setiap hari Jumat. Yang kelima adalah kunjungan ke industri atau ke tempat sejarah. Terakhir adalah pencocokan lomba ke siswa-siswi sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Misal ada yang suka nyanyi atau ada yang suka gambar. Ya juga ada sosialisasi untuk masyarakat sekitar kayak berbagi. Ya dari kami, pada bantu lagi nih. Apa tuh? Ada udah dibagi batu. Nah, bisa bimbang, ayo buat melakukan sahur. Nah, gimana nih? Udah pada dengar belum dari visi-misi dan program KD 01? Beri tepuk tangannya untuk paslon 01. Selanjutnya, kepada paslon 02 dipersilakan untuk memaparkan visi-misi serta programnya. Pada paslon 02 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari paslon 02. Aku sudah dilaporkan sebagai calon ketua OSIS. Pembela-bela saya sebagai calon wakil ketua OSIS. Hari ini kami akan tentang visi dan programnya. Yang pertama dan visi kami adalah menjadikan MTS Istiqlal sebuah wadah organisasi yang dapat membantu Dan selanjutnya dari visi kami yang pertama ada mengkoordinasikan kegiatan ekskul dengan memperoleh minat dan bakat para siswa di MTS Istiqlal. Visi yang kedua ada menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menjadi budaya para siswa di MTS Istiqlal. Yang ketiga, mendukung kreativitas dan inovasi para siswa-siswi dan yang ketiga menjadikan MTS Istiqlal sekolah nasional berkembang. Dan yang terakhir ada program. Program yang pertama ada menyelenggarakan kegiatan kesenian setiap 1 semester sekali. Dan yang kedua ada menyelenggarakan kegiatan berbagi ke panti asuhan setiap 5 bulan sekali. Yang ketiga, kegiatan kepribadian untuk pengembangan teknik dan yang terakhir memberikan inovasi pada program kerja periode sebelumnya. Oh iya, buat yang screen game itu buat ekskul yang non-akademik. Jadi bisa banget buat kalian yang punya ekskul yang non-akademik buat ikutan. Jadi kayak itu tuh bisa buat melatih mental juga sama buat juga ngambungin tali silaturahmi sama sekolah lain juga. Bisa
Oh iya, sebelumnya ada pantun. Makan tahu di Pasar Jaya? Minumnya pakai soda? Jika ingat sekolah kita Jaya, jangan lupa pilih nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih untuk pasangan 02? Beri tepuk tangannya untuk pasangan 02. Selanjutnya adalah kandidat yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Ibu panelis kita. Kepada Bapak Ibu dipersilakan. Oke, boleh calon wakil boleh silakan dulu. Baik teman-teman siswa-siswi yang dari Singkat Jakarta, mohon untuk tenang ya. Kegiatan P5 ini bukan hanya melatih penampilan tapi melatih sebagai audiens ya. Apakah teman-teman siap menjadi audiens yang baik seperti itu? Nah. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di sini sudah ada 4 orang hebat ya, yang sudah terpilih, sudah tersaring menjadi calon ketua dan calon wakil ketua OSIS periode selanjutnya. Bapak ucapkan selamat dan terima kasih telah berpartisipasi aktif untuk kegiatan sekolah kita seperti itu. Ini gimana panitia atau panelis berapa menit ya? Jadinya ada waktu 15, oke siap. Oke, jadi teknisnya saya 15 menit, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Gubernur 15 menit seperti itu. Baik, langsung saja. Sudah megang semuanya? Ya. Oke, pasangan nomor 1 gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Pak. Gimana perasaannya di situ? Senang sih Pak. Senang ya? Oke, kalau pasangan 02 gimana perasaannya duduk di situ? Nervous Pak. Nervous? Oke, yang satu senang, yang satu nervous. Boleh berikan tepuk tangan buat mereka. Nanti ketika berbicara mic-nya agak dekat dulu ya. Nah di belakang nggak terlalu terdengar seperti itu. Baik. Mungkin Bapak mau nanya dulu dari paslon 01 ya. Boleh jelaskan apa sih OSIS itu apa sih, dan tujuan dibentuknya OSIS itu untuk apa? Silakan menurut kalian. Menurut aku OSIS itu adalah organisasi siswa sekolah sebagai penampung segala aspirasi dan inspirasi siswa, juga untuk jadi face atau role model bagi siswa-siswa sekolah ya. Karena pasti nih kalau misalnya orang ke sekolah pasti nanya untuk OSIS dulu atau organisasi. Oke, Afrin mau menambahkan atau cukup? Ya, menurut aku juga OSIS itu buat menampung bakat siswa-siswi yang dimana jika mereka mau menampilkan bakatnya, menampilkan bakatnya itu di OSIS juga bisa. Oke, baik. Selanjutnya paslon 02 silakan boleh menjawab. Kalau menurut aku, OSIS itu kayak sebuah organisasi yang bakal jadi contoh untuk para siswa-siswa lainnya. Jadi kalau sama kayak paslon 1 bilang tadi, kalau orang mulai sekolah itu pasti ada organisasinya dulu. Jadi sebisa mungkin kita tuh jadi teladan bagi sekolah dan bisa jadi contoh organisasi lain buat organisasi lain juga. Oke, Amira mau menambahkan? Nah. Cukup atau mau ngomong? Oke, cukup. Baik. Nah, gitu. Baik, selanjutnya Bapak mau bertanya nih, ini visi misi kalian bagus banget ya.
karena bagus Bapak ingin menggali lebih dalam. Yang pertama mungkin 02 terlebih dahulu. Ya. Ini Bapak luar biasa ya, ini ada misi yang Bapak sampai nggak percaya bisa keluar dari 02, yaitu menjadikan MTS Istiqlal Madrasah Nasional berkelas dunia. Masya Allah. Bayangkan punya misi sebesar itu ya untuk calon ketua OSIS, itu luar biasa. Terima kasih. Boleh tolong jelaskan ya dari paslon 02 ya, Madrasah Nasional berkelas dunia itu memang seperti apa sih? Menurut aku, madrasah yang internasional berkelas dunia itu بناء الثقافة استمروا في الجهد وعدوا وعجز الوطن وأعيدوا الصفوف وقولوا وطنكم إندونيسيا لا بد من قوة إندونيسيا لا بد من قوة إندونيسيا لا بد من قوة. Enggak. Kita nggak usah damai aja. Kita harus lawan orang-orang seenaknya terhadap bangsa ini. Seperti Bapak yang di depan itu. Ya betul, kita harus lawan. Kita harus bongkar semua kebiasaan para pejabat yang tidak taat konstitusi.
Ayo, lanjut. Ada pegangin. Di sini yang lihat. Apa? Ini udah. Oh, sudah. Tolong. setiap wajah ada kisah hidup yang terpengaruh oleh ketidakadilan. Demonstrasi ini adalah cerminan dari sebuah bangsa yang haus akan perubahan. Perubahan dimulai dari diri sendiri, dari kita semua. Di sebuah negara besar yang kaya,
saya menghormati Pak Syahrir beserta Bapak Ibu guru yang hadir hari ini, dan yang saya sayangi anak-anak. Pak mau izin ya saya maju. Saya sebenarnya bukan mau sambutan nih. Ya saya boleh minta izin tadi yang calon paslonnya boleh maju ke depan ya. Ibu ada yang mau saya sampaikan? Boleh? Dari kedua paslon? Paslon satu mana tadi? Oke, ya. Jadi di sini ibu tadi memang minta waktu sedikit ya untuk mungkin sedikit memberi masukan. Sekilas tadi ibu lihat dari awal sampai terakhir kalian dari panggung tadi ya. Jadi siapapun nanti yang terpilih itu adalah amanah dan tanggung jawab ya. Dan yang menitipkan amanah dan tanggung jawab adalah teman-teman kalian yang nanti akan memilih kalian, dan tentunya dari Bapak Ibu guru juga ya. Oke. Organisasi OSIS itu kan berbeda dengan kalian belajar akademik. Kalau akademik kalian duduk di depan, duduk di kursi belajar tekun sudah cukup. Tapi kalau berorganisasi itu adalah kalian belajar sebagai leader, ya, sebagai pemimpin. Tentunya berbeda saat menjadi pemimpin dan saat kalian pandai secara akademik. Tapi alangkah baiknya kalau seorang pemimpin itu, karena ranah kalian adalah ranah sebagai siswa, jadi harus pintar juga, itu adalah nilai yang lebih ya. Tidak lucu juga ya kalau misalnya nanti ketua OSIS-nya tapi secara akademiknya jatuh ya, itu juga tidak rekomen juga seperti itu. Artinya di sini kalian sedang belajar menjadi seorang pemimpin siapapun yang terpilih, dan saat berorganisasi di SMP ya kalian ini ya, itu adalah sebuah perjalanan yang suatu saat pasti akan berguna untuk kalian. Entah itu sebutnya kecil atau suatu saat kalian nanti bisa menjadi pejabat negara. Ini akan berandil dalam perjalanan hidup kalian, dan tidak semua mempunyai kesempatan seperti ini. Jadi siapapun nanti yang terpilih saat menjadi pemimpin, kalian sedang belajar sebagai leadership ya, belajar dari kepemimpinan. Ibu mau kasih masukan sedikit tadi ya, dari mulai cara berbicara. Kalian kan nanti di antara kalian akan terpilih menjadi ketua OSIS. Ada beberapa cara berbicara seorang pemimpin yang harus kalian pelajari dari sekarang ya. Jadi contohnya saat kalian memakai kalimat aku ya, kalian saat berdiri di depan tidak sedang berbicara dengan teman, tapi ada di suatu ranah yang formal. Kalau ranah formal itu kalimat aku sudah tidak boleh digunakan ya, karena kalian mewakili sebuah organisasi. Jadi harus memakai kalimat kami ya, kan kalian berdua. Kalau bicara dengan aku, kalian sedang berbicara sesama teman, apalagi dengan Bapak Ibu guru ya. Jadi kalimat saya adalah kalimat formal di dalam berorganisasi, walaupun sebutnya masih di SMP ya, tapi kalian harus sudah biasa supaya nanti kalau kalian misalnya ada acara-acara sekolah harus presentasi seperti itu, sudah memakai tata bahasa yang benar ya. Jadi saya tahu ya, nanti sudah tidak boleh kalau disuruh berdiri di panggung memakai kalimat aku misalnya, apa visi misinya, visi misi aku, bukan. Kalian tidak sedang mewakili diri pribadi, tapi sebuah organisasi. Visi misi kami adalah seperti itu ya. Terus saat berbicara atau menjawab pertanyaan, anaknya baiknya berdiri. Jadi nanti kalau kalian mengisi
entah itu tampil di studio kecil atau besar, kalian harus berbicara di depan umum. Ini namanya leadership ya. Jadi nanti kita sesinergi sama komite ya, nanti kita ajarin jadi pemimpin itu mesti gimana, baik dari hal kecil, dari cara berbicara itu dilihat ya. Kalau bicaranya bingung kan nanti dilihatnya pemimpinnya aja bingung, gimana yang dipimpin, seperti itu ya. Oke, itu masukan dari ibu buat kalian berdua, nanti siapapun yang menang ya, siapapun yang terpilih. Tapi pada intinya kalian sudah sampai tahap ini, berarti kalian dinilai mempunyai kelebihan secara leader dari teman-teman semua. Terus yang kedua, ibu mau tanya nih, nanti masing-masing menjawab ya. Kalian kan sebagai siswa, artinya di rumah menjadi harapan orang tua. Ya. Harapan orang tua seperti apa? Harapan orang tua yang mungkin ya harus berprestasi secara akademik, karena kalian nanti akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di sekolah menengah atas. Nah, saat kalian menjadi OSIS, ketua OSIS dan wakil ketua, kalian punya tanggung jawab. Sekarang ibu mau kasih satu